Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurjana dengan NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yaitu pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 26. Materi yang pertama, pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal penyerahan, jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud pasal PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 23 yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23. Objek pemotongan PPh pasal 23 yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskon, dan imbalan, yang ketiga royalti, yang keempat hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, yang kelima sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang keenam imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Yang bukan objek pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang pertama, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kedua, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Yang kelima, hasil usaha koperasi yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang ketujuh, sisa penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan. Tarif pemotongan yang pertama sebesar 15% dari jumlah bruto, yang kedua sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Cara menghitung PPh pasal 23 atas hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Atas hadiah sehubungan dengan kegiatan dan penghargaan oleh wajib pajak badan termasuk BUT dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Contoh, Sipi Verdana mendapat hadiah sebuah mobil senilai 200 miliar sebesar distributor terbaik dari PT Arta Raya. Jawabannya PPh pasal 23 yang dipotong PT Arta Raya adalah 15% dikali 200 miliar sama dengan 30 juta. Yang kedua, cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai. PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali bruto. Contoh soal, PT Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV
Indo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 11 juta termasuk VVN 1 juta. Jawabannya PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Pilar Utama adalah 2% dikali 10 juta sama dengan 200.000. Materi yang kedua, pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26 ini mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Objek pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua, dividen, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketiga, penghasilan dari penjualan atau penghasilan harta di Indonesia. Yang keempat, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang kelima, penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan. Tarif pajak PPh pasal 26. Yang pertama, untuk penghasilan dividen, bunga termasuk premium, diskon dan imbalan, royalti, sewa, imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, dan pensiun. Tarif pajaknya PPh pasal 26 dikurang penghasilan bruto dikali 20%. Yang kedua, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Tarif pajaknya yaitu PPh pasal 26 dikurang penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto. Cara menghitung PPh pasal 26. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konso. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mike memperoleh gaji $5.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per US dollar. Jawabannya, penghitungan PPh pasal 26, penghasilan bruto berupa gaji sebulan 5.000 dikali 13.500 sama dengan 67.500. Penerapan tarif 20% dikali 57.500 sama dengan 13.500. PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2018 adalah 11.500. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.